Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Roro Andari Pambudi dengan NIM 1807685 dari 6D PGSD. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai apa saja yang saya dapatkan selama 7 pertemuan dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD yang diampu oleh Ibu Gia Nikawati MPD. Pada pertemuan pertama membahas mengenai definisi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang merumuskan dan menetapkan tujuan pembelajaran, strategi, teknik, dan media agar tujuan pembelajaran umum tercapai. Ini artinya perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah mengatur dan menetapkan komponen-komponen tujuan, bahan, metode atau teknik, serta evaluasi atau penilaian. Pada pertemuan kedua membahas mengenai tujuan dan fungsi dari perencanaan pembelajaran. Tujuan yang paling mendasar dari sebuah perencanaan pembelajaran adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru, serta mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan fungsi dari perencanaan adalah yang pertama mengorganisasikan dan mengakomodasikan kebutuhan siswa secara spesifik. Yang kedua, membantu guru dalam memetakan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, membantu guru dalam mengurangi kegiatan yang bersifat trial error dalam mengajar. Pada pertemuan ketiga membahas mengenai manfaat perencanaan pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, kemudian sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, dan yang terakhir sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Pada pertemuan keempat membahas mengenai prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Menurut Hermawan 2007, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran meliputi 1. Menetapkan apa yang akan dilakukan oleh guru untuk mengimplementasikan pembelajaran. 2. Membatasi sasaran atau dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Pada pertemuan kelima membahas mengenai model perencanaan pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran, perencanaan pembelajaran ada banyak, ada pembelajaran tradisional, PNT, ID, PPSI, dan masih banyak yang lainnya. Adapun kegunaan dari model pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah untuk membantu dan membimbing guru untuk memilih teknik, strategi, dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Pertemuan 6 membahas mengenai ruang lingkup perencanaan pembelajaran secara substansi teoritis dan secara operasional praktis. Dalam perencanaan pembelajaran, tentu hal itu memiliki ruang lingkup. Secara umum, ruang lingkup rencana pembelajaran meliputi program pengajaran, proses pelaksanaan pengajaran, dan hasil belajar yang akan dicapai. Pertemuan ketujuh membahas mengenai pendidikan sebagai perencana pembelajaran. Pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan.
Mengacu pada konsep yang lebih luas dan lintas kultural masyarakat Indonesia yang demikian majemuknya, maka pendidikan diselenggarakan berdasarkan rencana yang matang, jelas, lengkap, menyeluruh, rasional, dan objektif menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Keberhasilan pendidikan banyak ditentukan bagaimana optimalisasi upaya pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi sistem pembelajarannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.